Halo, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Jadi aku kepikiran buat ngebahas tarot ini karena biasanya kita kan sering membacanya ya. Jadi lebih lebih sering dikaitkan dengan ramalan gitu. Pada dasarnya ya, kenapa bisa jadi pasti orang ini bertanya kayak ada kok bisa resonate ya gitu. Nah, kali ini tuh aku mau ngebahas sedikit tentang tarot biar kita lebih paham gitu dan tidak terlalu mengagung-agungkan ya, tapi ini adalah sebuah upaya untukku ya. Uh, aku ngebaca tarot itu baru dari mungkin 4-5 tahun belakang lah ya aku belajarnya, dan itu adalah sebuah upaya ternyata ternyata aku itu adalah salah satu cara untuk mengasah mengasah intuisi gitu. Dan beberapa kali sih aku main yang sejenis kayak tebak-tebak kartu dengan teman-temanku yang lain atau apa, itu tuh pasti benar gitu. Bukan pasti benar, tapi 80% lebih itu tuh benar gitu. Asalkan ya dengan memiliki syarat-syarat tertentu sih yang nanti akan aku jelaskan. Lalu juga nanti aku akan kasih tahu apa kaitannya dengan yang namanya seperti unsur-unsur yang lain dalam pertarutan yang kita tahu kayak astrologi oh iya, astrologi bukan astronomi, astrologi gitu ya, perbintangan sama uh, nomor numerologi, terus simbol-simbolnya apa dan lain sebagainya. Dan basically sebenarnya karena ini tuh permainan lama jadi mungkin lebih terkesannya lebih mistis, padahal pada dasarnya banyak hal yang kita nggak sadar setiap hari kita melakukan hal yang sama konsepnya dengan permainan tarot. Jadi perlu aku disclaimer dulu bahwa ini adalah hasil dari pengalamanku, pembacaanku, pengalamanku dan beberapa literatur yang aku baca gitu ya. Semoga ini bisa mencerahkan persepsi kita dan tidak terlalu tidak terlalu mengerikan begitu. Jadi sebenarnya tarot itu pertama kali itu muncul di Italia pada abad ke-15 gitu ya, sebagai permainan kartu bernama Trionfi atau Tarocchi. Dan pada sumber-sumber yang lainnya gitu, aku lupa di buku mana atau artikel mana, itu kalau merujuk jauh sebelum itu tuh sebenarnya dulu bukan bentuknya itu kartu. Jadi permainan tarot ini adalah permainan orang-orang kaya ya, yang sebelum ada yang ditulis di kertas di kartu tertentu gitu ya, sebelum ada Trionfi atau Tarocchi, itu tuh dia dilukiskan oleh pelukis tertentu gitu di simbol-simbol di kayak bisa jadi kayak papan atau apa medianya. Nah, seiring berjalan waktu ada kertas, pertemuan kertas. Nah, itu kertas untuk kaum-kaum tertentu saja sebenarnya. Di abad ke-15 itu permainan itu namanya Torochi, dan yang populer di kalangan bangsawan. Jadi ini adalah permainan orang kaya sebenarnya dari zaman dulu. Nah, awalnya kartu ini tidak memiliki unsur magis. Ya udah kayak kita main kartu Uno aja gitu. Nah, pada abad ke-18 ada dua orang taroter itu dia mengait-ngaitkan dengan simbolisme Mesir kuno. um, Dikait-kaitkan aja gitu, padahal ya nggak ada bukti gitu. Maka jadi dari situlah Jean Baptiste Alite atau Etela itu menulis buku yang mempopulerkan penggunaan tarot untuk ramalan, mengaitkannya dengan hal-hal gaib gitu ya. Pada dasarnya ya enggak, ini aja gitu. Dan FYI, di lain waktu, bukan lain waktu, selama perkembangannya yang pernah aku baca sih ya, tapi aku lupa itu sumbernya dari mana, dulu pernah aku baca. Jadi setelah beberapa abad gitu ya permainan ini populer, jadi kartu tarot ini dia mengalami penyusutan, bukan penyusutan sih,
seperti kayak evolusinya lah. Jadi dia tidak lagi bergambar tapi dengan simbol-simbol yang lain. Nah, apa itu? Yaitu kartu tarot, bukan kartu tarot, kartu jitak remi. Pada dasarnya kartu permainan perjudian itu, kartu jitak remi itu sebenarnya adalah evolusi dari kartu tarot asli gitu, dari kartu tarot yang begini. Ini kartu tarot klasik ya. Nah, kartu tarot ini berubah menjadi kartu jitak remi tersebut, dan sampai sekarang masih dimainkan. Makanya ada beberapa orang yang misalkan tarot reader, tapi dia bukan tarot reader, tapi dia mungkin peramal atau segala macam ya, yang sejenis dengannya. Mereka jarang memakai kartu tarot beginian, tapi lebih sering memakai emang kartu jitak remi itu. Untuk beberapa orang bisa menggantinya dengan kartu jitak remi. Nah, kartu tarot ini dia terbagi menjadi dua deck, bukan dua deck, dua apa ya? Dia ada dalam satu deck itu 48 lah. Jadi dia tuh terbagi menjadi dua. Jadi ada Arkana Mayor sebanyak 22, dimulai dari 0 ya. Dari The Fool 1, terus 1 yang begini. Nah, ini adalah yang tidak ada 1, 2, 3-nya, yang ada namanya The Star. Segala macam. Dia bernomor dari 1 sampai 22 gitu. Nah, ini adalah majornya. Major ini dalam artian apa? Ini adalah kartu-kartu yang menjadi representasi dari kehidupan manusia gitu, dari kehidupan, kematian, ya siklus kehidupan manusia lah gitu, percintaan. Dan aku lupa bahwa sebenarnya ada sumber lain yang mengatakan bahwa kartu tarot ini adalah istilahnya itu tuh dari ekstraksi dari kitab Bible gitu, kitab Bible. Jadi diekstraksi menjadi digambarkan, dilukiskan pada awal-awal dulu menjadi kartu begini gitu. Dan di abad ke-18 kan Renaissance ya, masa abad-abad ke-8. Nah, itu kan para peramal kan dilarang ya. Para agamis dilarang. Jadi ini tuh sempat mungkin membuka dulu, dan seharusnya dan terus berkembang setelah abad setelahnya. Dan jika kita lihat dari jauh, dari sebelum itu, dari sejarah bagian-bagian peramalan begini, mungkin saja beberapa orang mengaitkan setelah evolusi manusia, bukan evolusi manusia gimana ya, itu kayak ada satu zaman di mana kesadaran manusia itu, realita manusia itu tuh berubah gitu, berubah dari pandangan manusia terhadap realita, bahwa kalau sekarang realita adalah apa yang ada kita lakukan hari ini, kita berada di depan mata kita itu. Tetapi realita di zaman manusia zaman dahulu itu adalah apa yang ada di dalam pikiran. Sehingga pada masa itu keilmuan seperti telepati, meraga sukma, atau telekinesis, dan remote sensing, remote viewing, atau ya semacam-macam itulah, itu tuh eksis di zamannya mereka gitu. Dan ini adalah tarot adalah diyakini oleh beberapa orang ya, tidak semua, adalah sisa-sisa peradaban zaman dulu sebelum setelah perang, bukan perang, tapi ini zamannya Nabi Nuh ya, zamannya banjir besar yang diklaim zamannya ya Nabi Nuh gitu, kapal Nuh gitu. Kita lanjut masuk ke tarotnya. Nah, dan tarot itu kan dia ada bagi dua decknya. Ada bagian deck mayornya, yaitu terdiri dari 22 kartu, dan juga minornya terdiri dari 40 dengan simbol-simbol 40 atau 44, pokoknya gitulah. Dan beberapa orang itu kartu aslinya ya. Dan dia terbagi menjadi 4 elemen. 4 elemen itu yaitu wands, tongkat, lalu sword, pedang, lalu ada cups, piala, dan
ada yang namanya tuh pentacle coin. Koin ini pada dasarnya ya, dan keempat bentuk tadi dari koin, dari pedang, tidak, dari tongkat, apalagi pedang, lalu ada yang namanya koin, cups dan koin ya. Coba aku lihat, dan koin begini. Nah, 4 jenis ini ada koin, cups, pedang dengan wands, tongkat, itu adalah memiliki adalah simbol dari beberapa elemen, yaitu kalau tongkat itu wands itu mewakili elemen api gitu ya, melambangkan intuisi, energi, kreativitas dan tindakan dan ambisi. Nah, seperti api itu kan sesuatu yang hangat, panas begitu ya. Jadi dia dilambangkan dengan wands, dan sesuatu bisa menumbuhkan atau bisa juga mematikan gitu ya, membakar gitu. Lalu ada yang namanya cawan atau cups, atau yang jenis-jenisnya ini cups. Nah, ini mewakili elemen air, melambangkan sesuatu yang bentuknya emosi, perasaan, dan hubungan. Dan ketika kartu cups ini kebanyakan muncul, pasti lebih banyak itu lebih banyak ke hati sih, ke hati. Dan ada pentacles itu atau koin mewakili elemen tanah. Nah, kalau wands itu api, kalau cups itu air ya, mewakili air, emosi segala macam yang bisa menghanyutkan gitu. Kalau koin itu mewakili elemen tanah, berarti melambangkan materi, keamanan, realitas fisik. Pada praktisi pokoknya koin yang berbentuknya finansial ini koin. Dan terakhir adalah pedang atau swords. Ini mewakili elemen udara, melambangkan pikiran, intelektualitas, dan juga konflik. Ini berhubungan dengan logika dan keputusan. Nah, kalau kebanyakan ya rata-rata ada yang sering muncul swords, ada sering muncul pentacles, ada juga yang lebih melo-melo, lebih banyak memunculkan hati. Nah, itu dia. Jadi tongkat itu mewakili elemen api, cawan mewakili elemen air atau cups ya, pedang mewakili elemen udara itu pikiran, bisa ya intelektualitas, dan koin melambangkan sesuatu yang bentuknya materi gitu. Nah, ini dia 4 ya elemen dalam tarot. Nah, lalu apa lagi? Nah, dalam tarot itu juga ini kan major arcana ya. Nanti biar aku jelasin sekalian, aku mulai dari kartu yang pertama. Nah, dari itu tadi dalam apa namanya? Dalam ini pembacaan, ini juga ada yang namanya itu angka. Nah, di tarot itu tuh juga ada namanya angka, kayak ini angka 9, angka 10, 8, 1 mungkin ya. Iya, ada 1, dia ada angkanya dari 1 sampai 10. Dimulai dari apa namanya? Angka dari S of apa gitu. Nah, ini kan ada beberapa, ini Queen of Cups, Ace of Cups, ini King. Nah, satu itu berarti page nggak kelihatan di sini. Satu itu adalah S. Jadi di dalam tarot itu ada yang namanya gini, ada ininya, nomornya. Seperti ini kan nomor 5, Five of Cups. Jadi dia ada 10 kan penuh ininya, apa namanya, gelasnya ya. Dan juga ada dari 1, nanti ada 1, 2, 3, 4. Ini Page of Cups. Ada nanti akhirnya sampai misalkan 1, 2, 3. Pokoknya ini namanya itu tuh dia dari 1 sampai 10 kalau dalam tarot. Kenapa?
pasti kita nanya kenapa hanya ada angka 1 sampai 10 dalam tarot. Bukan sampai 10 lah ya. Dari 1 sampai 10 sampai 10, karena pada dasarnya di dalam numerologi, dasar numerologi itu sebenarnya hanya ada angka dari 1 sampai 9 sebelum 0 ditemukan. Jadi angka-angka 100, 200 selebihnya itu adalah pengulangan dari angka 1 sampai 9. Karena dari 10 itu kan gabungan dari angka 1 dengan 0. Jadi ketika kita belajar yang namanya numerologi, dalam numerologi ya, bukan dalam matematika, itu kita cuma memiliki angka dari 1 sampai 9 dan angka 0 itu tuh terpisah gitu. Jadi lambangnya itu yang pertama apa? Kalau dikatakan 1, apa namanya, misalkan S of Wands gitu ya, S of Wands, berarti S ini nih adalah berarti awal. S berarti awal, potensi baru, awal baru, potensi gitu. Dan 2 adalah kalau ada 2 berarti bermakna keseimbangan, kemitraan. Seperti lanjut ketiga, angka 3 pertumbuhan, kreativitas. Yang keempat stabilitas, fondasi. Kalau 5 perubahan, tantangan. 6 harmoni dan kerjasama. 7 refleksi, introspeksi. 8 transformasi, pencapaian. Seperti angka ya inilah tak terhingga itu apa sih namanya, limit, bukan ya gitulah. 9 pemenuhan atau puncak, dan 10 akhir siklus atau pembaruan. Kenapa? Karena di 10 itu ada angka 1 dengan angka 0. Jadi sistem dari numerologi adalah dia tidak boleh lebih dari angka 9. Jadi kalau kamu mendapatkan sistem, nanti kita bahas di tempat lain numerologinya ya. Kalau kamu mendapatkan misalkan angka dalam penjumlahan apapun itu lebih dari 9, misalkan 12 berarti tidak 12 tapi ditambahkan 1 dengan 2. Ada istilahnya penyederhanaan bilangan. Tapi penyederhanaan di sini tidak seperti penyederhanaan dalam kita belajar matematika ya gitu. Misalkan seperti 56. Tidak ada angka dalam numerologi itu paling tinggi 56, tidak ada, sampai 100 tidak ada. Dalam numerologi itu hanya ada 1 sampai 9. Jadi 56 itu ditambahkan 5 tambah 6, 6 tambah 5 11, itu pun masih banyak. 11 berarti dikecilkan lagi menjadi 1 tambah 1 berarti 2. Berarti akhirnya itu ada 2. Dan ini numerologi ini berfungsi dalam ketika orang menghitung feng shui, atau ya untuk tanggal lahir, atau kabalistik, atau apa, atau human design yang lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Dan karena sekarang kita sedang melihat bagaimana tarot gitu ya. Nah ini dia. Dan selanjutnya itu sudah ada 4 elemen ya. Nah untuk selanjutnya itu tarot juga sering dihubungkan dengan yang namanya perzodiakan ya. Ini yang sering banget kita dapatkan. Yang ini yang paling sering biasanya kawan-kawan atau kalian tungguin lah dari semua pembacaan tarot gitu ya. Dan itu kartu representasi dari untuk zodiak itu bukan biasanya, tapi emang mereka memiliki khusus. Aku nggak tahu siapa yang menciptakan sistem ini yang pertama kali, tetapi tergambarkan dalam bentuk major arcana yang ini, kartu ini yang 22 tadi. Seperti misalkan untuk Aries itu kan direpresentasikan oleh the emperor ini, sosoknya yang begini. Dan misalkan untuk Taurus, the Hierophant. Gemini itu dilambangkan oleh the Lovers. Kalau Leo itu dilambangkan dengan strength. Nah ini misalkan ya. Lalu apalagi Virgo the Hermit. Libra Justice. Libra itu justice, judgment, justice. Nah ini Libra itu untuk justice. Lalu selanjutnya misalkan Scorpio dengan death.
dilambangkan oleh Death, kartu Death. Sagittarius the Temperance, ini Sagittarius the Temperance, dan Capricorn the Devil. Mana the Devil? Mana the Devil? Oh, Devil. Kayaknya udah lah ya. Oh, salah ambil tadi. The Devil ini untuk Capricorn. Aquarius the Stars, bintang dia ya, Aquarius the Stars. Dan Pisces itu untuk the Moon gitu. Dan ini aku nggak tahu siapa yang bikin pertama kalinya sistem ini, tapi ini berjalan sampai saat ini ya, yang sering dibacakan oleh orang-orang gitu. Jadi udah jelas ya, pada dasarnya tarot itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya magis-magisan, ramalan-ramalan. Cuman kenapa bisa terjadi, itu berkembang sesuai dengan zaman gitu. Dan kenapa bisa resonate, aku percaya ya bahwa dalam psikologi, kalau aku nggak salah, aku sering baca sih bahwa pikiran kita itu menarik realitas sebenarnya. Jadi bukan mungkin saja, apa yang kamu pikirkan itulah yang menjadi kejadian gitu. Kamu akan menarik berita-berita yang relate sama dengan apa yang kamu pikirkan, dan itu dia. Dan ini digunakan juga, permainan tarot ini digunakan juga untuk para psikolog, bukan konsultan, iya sih, memang ada ilmunya sendiri. Dan di Jerman mereka memiliki satu fakultas yang khusus untuk membahas yang begini, untuk khusus pertarotan, jurusan pertarotan ada gitu. Jadi Kak, gimana, jadi karena dia hanyalah sebentuk permainan, kayaknya nggak ada yang terlalu wow deh ya. Dan memang ada untuk beberapa orang, makanya aku tidak memasukkan permainan tarot sebagai sesuatu yang berbau magis, karena pada dasarnya ini adalah sebuah cara untuk mengasah intuisi. Nanti kita bisa bahas masalah intuisi dan lainnya di lain waktu. Ini adalah salah satu cara, bukan mutlak, tapi ini bagian dari salah satu caranya aja gitu kan, yang diasah. Tidak menggunakan tarot, yang lain sebenarnya bisa juga, seperti misalkan kalau orang Islam gitu kan, menggunakan ayat-ayatnya, atau mereka memiliki sistem caranya sendiri, bisa. Dan ini, jadi itu kan dimulai dari Arkana Mayor ya, yaitu dimulai dari The Fool. Jadi ini yang paling penting ya. Beberapa orang tuh nanya ke aku, Kak, gimana sih cara mempelajari tarot? Apa emang ada buku atau apa gitu ya? Pada dasarnya menurutku sejauh ini, jadi tarot itu dia memiliki dua cara permainan, memahaminya. Yang pertama, kamu melihat buku panduan ya, kamu melihat. Yang kedua, kamu emang ada orang mutlak memang bisa melihat sesuatu itu kayak dia lihat gambar aja, terus dia bisa interpretasikan. Ada yang dua-duanya combine, dilihat kartu juga lihat buku petunjuk gitu. Karena kayak aku bilang tadi, udah ada representasi dari macam-macam kartu. Nah, aku tuh punya teman baik ya, kita di sini sama-sama kemarin, aku sama dia tuh sama-sama membaca kartu gitu. Tapi temanku ini dia nggak belajarnya kayak aku gitu, dia murni memang pengasahan intuisi. Jadi dia ketika dia punya kartu, dia bakal lihat kartunya, terus dia bakal ngomong apa yang ditanyain sama kliennya gitu, hanya dengan melihat kartu aja gitu. Lalu dia ngomong apa yang bisa dia ngomong. Kalau aku kan enggak, aku pertama aku lihat bentuk gambarnya, lalu aku lihat baca buku petunjuknya, terus aku gabungin di mana arah kesamaannya gitu. Dan perlu diketahui bahwa ini kan ada 40 lebih ya. Coba bayangin aja, satu kartu itu berpasangan dengan macam-macam ke 40 lebih tadi. Jadi kan itu bakal menimbulkan banyak yang namanya apa sih kalau dalam matematika itu peluang ya. Nah,
Itu jadi setiap hari sebenarnya kita itu melihat apa, sebenarnya kita membaca, ada yang kita baca adalah peluang-peluang yang mungkin kejadian ini, kartu ini dengan ini, kartu ini disandingkan kartu ini dengan ini dengan ini. Ada sekali bisa disandingkan 3, 5, 7, 11. Coba bayangin aja. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita latih, sesuai lagi dengan keadaan masing-masing. Dan karena aku percaya seperti apa yang hukum kekekalan energi, energi tidak bisa diciptakan, tapi energi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dan energi aku pikir bisa ditransferkan juga. Makanya ketika membaca, aku pasti kalau seseorang, kalau dia nitipin, aku pasti bilang izin ya, fokus, kamu tolong fokus buat aku bisa menangkap energinya, walaupun semua orang tuh nggak tahu cara nangkapnya itu tuh gimana karena nggak kelihatan gitu. Jadi, dan dari mana pesan itu dapat? Ya udah, itu pesan itu bakalan dapat dari pemikiran kita sendiri gitu. Tidak ada bisikan-bisikan. Ya, ini kita tidak membahas tentang kaum gipsi atau memang orang yang memiliki bakat asli dari lahir, tapi ini untuk ya kita normal yang tumpul lah ya. Nanti itu secara apa, continuously nanti pikiran bakal menunjukkan keluar keluar percakapan sendiri yang apa yang ingin dikatakan gitu. Dan satu, kuncinya jangan ragu gitu. Salah ya nggak apa-apa juga, ini kan memang awal gitu, awal pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada yang namanya the full. Nah, ini ada yang namanya kartu the full ya. Nah, ini kartu the full. Coba kalian lihat gambarnya, mungkin di beberapa kartu deck kartu yang lain mungkin agak sedikit berbeda, tapi kalau udah dikatakan the full, ingat aja ini. Coba lihat dulu gambarnya gimana. Ada seseorang yang masih muda, aku nggak tahu ini perempuan atau laki-laki, tapi jelasnya ini laki-laki. Dan ada matahari terik, dia membawa bunga, pergi dengan membawa sesuatu kepunyaannya. Terus di sini ada jurang gitu ya. Ada tempat lah yang di bawahnya itu tuh jurang. Dia ada anjingnya yang ngikutin, ada anjing yang ngikutin dia, dan dia ya udah kayak nyantai aja gitu, nggak tahu apa-apa. Kayak seandainya kalau dia mau jatuh ke jurang gimana gitu. Jadi itulah posisinya the fool. Nah, secara gambar kita lihat ya, dan di belakang ada ornamen lainnya. Di sini melambangkan ada siang hari, berarti karena ada matahari. Di sini orangnya pede gitu, padahal di sini bakal ada jurang gitu di the full. Nah, ini cara ngelihatnya yang pertama dari gambar gitu. Kita bisa lihat dulu, perhatikan baik-baik, kamu lukiskan ceritanya di pikiran kamu. Nah, lalu kamu bisa menggunakan bantuan buku panduannya. Biasanya buku panduan itu biasanya sekalian dengan ketika kamu mendapatkan dek kartunya pertama, atau juga di tempat-tempat lain banyak sih. Nah, kartu the full ini melambangkan awal baru, potensi dan kemurnian. Karena ya the full, tapi kurangnya apa, the full ini tidak tahu apa yang kedepannya itu. Ini betul-betul the full, nggak ada clue lagi. Kebebasan gitu ya, kebebasan juga, menjalani perjalanan, kan dia lagi jalan ya tanpa ada beban. Seseorang yang siap menghadapi petualangan baru dengan tanpa memikirkan resiko kedepannya, optimis. Ketika kartu ini muncul dalam posisi terbalik, dia ada beberapa orang yang membaca yang memang terbalik begini kan, yang begini, maka bisa berubah menjadi mungkin kecerobohan atau naif atau keputusan yang buru-buru. Atau the full ini pada dasarnya adalah bukan pada dasarnya ini mengajarkan kita mengambil resiko. Jadi walaupun ada jurang, ya udah kita optimis saja, nggak pura-pura nggak tahu aja, harus memang optimis. The full ini representasi dari orang yang semangat tanpa memikirkan beresiko ke depannya gitu ya. Dan ini representasi waktunya mungkin di siang hari kalau orang melihat. Dan kalau ditanyakan umur untuk seseorang, ini adalah orang yang muda.
muda gitu, atau mungkin energinya muda. Dan aku pikir ini dulu ya untuk kali ini The Fool. Kita membahas sedikit tentang tarot, dan ini kita melihat bagaimana cara melihat kartu ya. Nah, ini kartu The Fool. Aku pikir cukup sekian, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Bye bye.